Kemarin, ribuan para pengemudi taksi konvensional melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik lokasi di Jakarta. Salah satu lokasi yang dituju oleh para pengemudi taksi konvensional ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka, para pengemudi taksi konvensional ini, menyuarakan dan menuntut kepada pemerintah agar menutup dan melarang moda transportasi taksi berbasis aplikasi online. Tuntutan para pengemudi taksi konvensional ini agar segera mengurus segala perizinan sebagaimana mestinya. Menurut para pengemudi taksi konvensional ini, dengan kehadiran para taksi berbasis aplikasi online inilah yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang drastis. Dan menurut Humas Perwakilan Paguyuban Pengemudi, jika tuntutan mereka yaitu agar taksi berbasis aplikasi ditutup tak dipenuhi oleh pemerintah, mereka berjanji akan kembali mengerahkan anggota mereka lebih besar daripada kemarin. Maka seperti inilah suara yang diajukan para pengemudi taksi konvensional kemarin. Polisi tuh loh, ada polisi. Ya Allah. Kalian kok kejam banget sih sama saudaranya sendiri, gak boleh. Dalam memperjuangkan aplikasi antara Grab sama Uber dan Uber kan Gojek semua juga menurun. Kalau hasil kalau hasil konferensi nanti Polhukam tidak memberikan keputusan muaskan buat kita akan buat aksi ogok massal secara nasional. Sama, kami tidak ada masalah apa-apa. Sebenarnya Grab dan Uber itu juga pengemudinya sebenarnya anggota-anggota kami yang pindah ke sana sebenarnya. Tetapi yang kami mau sampaikan sama teman-teman bahwa sekarang ini yang terjadi adalah pemerintah ini menutup dulu. Mereka izinnya diurus dulu, lalu argonya harus sama dulu. Ya, tergantung, mudah-mudahan kalau dia tidak menutup kan sesuai dengan omongan saya bahwa kita akan mengadakan aksi besar-besaran. Namun sayang, ketika kemarin para pengemudi taksi konvensional menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah agar moda transportasi berbasis aplikasi ditutup, pada saat yang sama terjadi gesekan dan ketegangan antara pengemudi taksi konvensional dengan para pengemudi ojek online. Entah siapa yang memulai dulu ketegangan tersebut. Masing-masing memiliki versinya dan ceritanya. Namun bagi para pengemudi ojek online, ketegangan dan provokasi dimulai para pengemudi taksi konvensional. Dan menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhgiarto, bagi siapapun yang terindikasi melakukan pidana dalam aksi unjuk rasa kemarin, maka pihak polisi tak segan-segan untuk menindak tegas. Itu nggak ngerti saya, pokoknya korban udah banyak Gojek nih yang jadi korban. Dipukul sama driver PBG. Pakai turunin. Gimana aja tadi? TPRI banyak, Kemayoran ada yang dibakar motornya. Di Kemayoran, makanya kita bikin titik kumpul di sini untuk kumpulkan para driver Gojek di sini. Gimana solusi kelanjutannya? Kan ada rencana mungkin apa? Kalau kita bukan orang yang anarkis, kita tahu ini negara hukum. Tapi hukumnya itu harus benar-benar berjalan. Jangan cuma ngomong doang. Nih saya bilang nih ya, dari mereka kalau tidak setuju dengan Uber
Grab car, Uber. Jangan driver yang diusik itu. Kalau mereka nggak setuju sama Gojek online, silakan ke kantor. Jangan driver yang mereka usik. Dan kami yang diganggu. Kalau driver diganggu, mereka ngajak namanya. Kita jangan di jalan. Kita nggak ganggu mereka, mereka ganggu kita. Kita bukan nyamuk, semut aja diinjak gigit. Sudah, jadi kita amankan sebanyak 83 orang dan saat ini sudah didalami oleh penyidik apakah nanti masuk kategori melakukan pelanggaran pidana dan memenuhi 2 alat bukti, ya kita akan proses melalui sistem peradilan pidana. Tapi kalau mereka tidak memenuhi, maka ya kita akan kembalikan. Itu aja. 3 orang tadi supir taksi atau ojek online atau siapa saja Pak? Dari mana saja? Ya, dari dua hal, ada yang dari supir taksi yang tadi hanya mensweeping temannya sendiri yang menghentikan, itu kan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa masuk pada kategori pidana. Kemudian mengancam-mengancam supaya tidak beroperasi. Jadi ada dari supir taksi, juga ada dari supir online, taksi online. Ya. Belum lagi yang anarkis. Kita lihat benar ada filmnya, supir taksi dipukulin sama supir taksi sendiri. Menurut saya ini udah bukan bangsa ini gitu. Saya ngeliat Twitter udah bilang boikot taksi biasa gitu. Ini kan terus jadi malah ada perpecahan akhirnya nantinya. Itu yang sebetulnya kita nggak perlu.